Baik saudara-saudara sekalian, selamat pagi, namo buddhaya. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita sampai pada pertemuan ketiga. Pada hari ini kita akan membahas terkait prinsip dasar evaluasi hasil belajar. Nah, ini adalah beberapa kesalahan yang sering terjadi pada sistem pembelajaran. Ini sebenarnya gambarnya tidak lengkap ya. Sebenarnya ini ada beberapa hewan, ada gajah, ada monyet, ada singa, dan ada ular. Nah, kemudian berbagai ini adalah peserta tes ya. Jadi ada monyet, gajah, singa, ular ini dianggap sebagai peserta tes. Sementara orang yang menunjuk ini adalah evaluator, orang yang mengetes. Nah, peserta tes ini memiliki berbagai latar belakang ya. Ya, monyet tentu memiliki latar belakang berbeda dengan gajah dan lain-lain. Tapi kemudian pada prosesnya mereka diberikan satu tes yang sama, yaitu mereka dites untuk suruh naik pohon. Sebenarnya di sini ada ikan juga ya. Nah, kira-kira bagaimana kalau tesnya seperti ini? Nah, karena itu Albert Einstein pernah mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah jenius. Ya, saya ulang, pada dasarnya setiap orang adalah jenius. Tapi kemudian adalah menjadi salah jika kita menguji atau mentes ikan untuk naik pohon. Karena apa? Dia akan beranggapan bahwa selamanya dalam hidupnya dia akan beranggapan bahwa dia adalah bodoh. Kenapa ya? Karena ikan nggak bisa naik pohon seperti itu. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam sistem pembelajaran. Kenapa? Karena sistem pembelajaran kurang mengadopsi kebutuhan setiap siswa, terutama dalam hal pengujian dan pembelajaran. Nah, kemudian ini adalah gambar kedua. Jadi ini adalah gambar yang orang naik bawa tas, ini adalah peserta tes yang baru masuk. Kemudian gambar buku ini adalah proses pendidikan, proses pembelajarannya. Sementara begitu dia lulus, nah tadinya berwajah orang jadi wajah kelinci. Jadi sebenarnya seringkali sistem pembelajaran tidak mampu mendeteksi bakat dari peserta didik. Ya. Setiap peserta didik kan mungkin pada saat masuk sekolah memiliki cita-cita yang bermacam-macam ya kan, berbeda-beda. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi pilot dan lain-lain. Tapi kemudian karena proses sistem pembelajaran tidak mampu mendeteksi bakat dari masing-masing peserta didik, ya akhirnya outputnya menjadi berbeda, tidak sesuai dengan cita-cita mereka. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang wajar, yang umum terjadi pada sistem pembelajaran, baik itu kesalahan dalam proses maupun kesalahan dalam evaluasi. Nah, kemudian ini adalah terkait prinsip dasar dalam evaluasi hasil belajar. Jadi evaluasi hasil belajar itu pertama harus berprinsip pada berkesinambungan, continuity, berkesinambungan dalam arti bahwa evaluasi itu harus dilaksanakan terus-menerus selama siswa tersebut dalam proses pembelajaran, artinya dari awal masuk sampai dia keluar. Nah, evaluasinya itu harus teratur, terencana, dan terjadwal. Teratur dalam artian ya kita tentukan dari proses masuk sampai dia lulus ada berapa kali evaluasi. Nah, itu harus teratur dalam periode waktu yang sama, terencana dan terjadwal seperti itu. Artinya yang dimaksud prinsip evaluasi belajar berkesinambungan itu bahwa evaluasi itu harus dilaksanakan terus-menerus selama siswa masih terkait dengan pendidikan. Artinya pada saat dia masuk sampai dia keluar. Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah komprehensif. Komprehensif dalam arti menyeluruh. Artinya yang dievaluasi dalam pembelajaran adalah semua aspek. Semua aspek dari si pembelajar. Bukan hanya salah satu aspek. Karena
ada kecenderungan bahwa yang dievaluasi itu hanya aspek kognitifnya saja, aspek pengetahuan saja. Tapi kemudian seringkali aspek afeksi dan psikomotor itu cenderung diabaikan. Nah, ini tentu menjadi salah. Oleh karena itu, prinsip dasar dari evaluasi hasil belajar adalah harus komprehensif, menyeluruh, mengevaluasi semua aspek, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Karena ya tadi, semua tiga aspek itu kan harus dikembangkan secara bersama dalam sebuah pembelajaran. Karena itu yang dikembangkan dalam pembelajaran, oleh karena itu yang dievaluasi juga ketiga aspek tersebut. Tidak boleh kita hanya condong ke pengetahuan saja dengan mengabaikan sikap dan keterampilan. Atau sebaliknya, kita hanya fokus mengevaluasi sikap saja, tapi kemudian pengetahuan dan keterampilannya juga diabaikan. Karena memang pada dasarnya tujuan pembelajaran itu kan pada dasarnya ingin menciptakan peserta didik yang intelektual, artinya memiliki pengetahuan yang baik, tapi juga dia adalah bijaksana. Intelektual, bijaksana. Bijaksana dalam arti perilakunya adalah baik, sikapnya adalah baik, dan dia memiliki keterampilan terutama life skill. Itu. Jadi intelektual, bijaksana, dan memiliki kemampuan life skill. Jadi itu adalah prinsip dasar komprehensif, menyeluruh, artinya evaluasinya harus menyeluruh. Yang terakhir adalah prinsip objectivity, objektif. Artinya bahwa pada proses evaluasi hasil belajar, seorang evaluator itu harus bebas dari conflict of interest, artinya bebas dari kepentingan yang subjektif. Ya, jadi dalam proses evaluasi belajar harus bebas dari kepentingan subjektif dari pribadi evaluator. Itu harus bebas dari itu. Harus objektif, yang dinilai apa, untuk apa, hasilnya seperti apa, yaitu objektif, bukan berdasarkan kepentingan pribadi si evaluator atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Pesanan misalnya, oh ini tes, anakku harus nanti lulus dengan nilai yang paling baik. Nah, itu kan namanya tidak bebas dari conflict of interest, seperti itu. Tidak objektif, tapi itu lebih pada subjektif. Nah, kemudian ini ada beberapa karakteristik evaluasi hasil belajar. Yang pertama, evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan siswa itu pengukurannya dilakukan secara tidak langsung. Ya, seringkali pengukuran itu melalui gejala-gejala atau indikator-indikator untuk mengukur sesuatu yang biasanya bersifat abstrak. Ya, jadi ada konstruk yang akan kita ukur, itulah sebuah konstruk yang abstrak, maka kita tidak bisa mengukur konstruk yang abstrak tersebut secara langsung, tetapi kita bisa mengukur konstruk tersebut melalui gejala-gejala yang nampak atau indikator-indikator yang nampak. Jadi kalau konstruk yang abstrak itu dalam penelitian disebut sebagai variabel laten. Variabel laten itu sesuatu yang abstrak, konstruk yang abstrak yang tidak bisa diukur secara langsung. Nah, untuk mengukur konstruk yang abstrak tersebut digunakan variabel manifest. Variabel manifest dalam hal ini adalah indikator-indikator atau gejala-gejala yang nampak. Ya, contohnya tadi, untuk mengukur pandai seseorang murid, kan yang diukur bukan pandainya, tetapi bisa jadi pengetahuannya, seperti itu. Nah, berdasarkan referensi untuk mengukur pandai seseorang itu kan bisa diukur berdasarkan kemampuan numeriknya, kemampuan dalam dia mengolah angka-angka, kemudian kemampuan bahasanya, kemampuan dalam dia menggunakan mengolah bahasa untuk menyampaikan pendapat, seperti dan lain-lain. Jadi itu tadi, pertama, evaluasi dalam rangka mengukur keberhasilan siswa itu dilakukan secara tidak langsung, tetapi dilakukan berdasarkan gejala-gejala yang nampak. Yang kedua, pengukuran dalam rangka menilai keberhasilan belajar siswa pada umumnya menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif.
Ya kan, kita kan kemarin berbicara tentang pengukuran. Pengukuran biasanya adalah proses kuantifikasi. Nah, pengangkaan kemampuan Anda diangkakan. Nah, kemudian angka tersebut diinterpretasikan, yang kemudian proses itu disebut sebagai nilai. Nilai Anda A. A itu karena Anda memperoleh skor sekian. Nah, A itu artinya apa? Oh, artinya prestasi Anda sangat baik, kemampuan Anda sangat baik. Itu. Nah, karakteristik evaluasi hasil belajar yang kedua adalah menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif, menggunakan angka-angka. Tapi kemudian angka-angka tersebut diinterpretasikan, dimaknai. Maknanya apa? Angka 70 dalam pembelajaran evaluasi belajar itu maknanya apa? Seperti itu. Yang ketiga adalah kegiatan evaluasi hasil belajar pada umumnya digunakan unit-unit satuan-satuan pengukuran yang tetap. Jadi dalam teori itu kan siswa peserta didik yang memiliki latar belakang yang heterogen, memiliki latar yang belakang yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda, dari kemampuan dasar yang berbeda, kemudian kondisi sosial ekonomi orang tua yang berbeda. Nah, itu kan heterogen. Tetapi begitu dihadapkan pada suatu tes, maka hasilnya biasanya akan membentuk sebuah kurva normal. Kurva normal kan gambarnya ini. Jadi landai di ujung, kemudian naik seperti gunung lah. Itu kurvanya kan seperti gunung seperti itu. Jadi di sebelah kiri itu adalah kelompok yang sangat pandai, kemudian di tengah-tengah adalah kelompok yang sedang, kemudian di kelompok sebelah kanan itu kurang dan sangat kurang. Begitu. Jadi peserta didik yang heterogen ketika dihadapkan pada suatu tes, maka hasil tes itu akan membentuk sebuah kurva normal. Kurva normal itu seperti gunung. Jadi gunung itu kan di pinggirnya rendah terus semakin ke tengah naik seperti itu kan. Nanti di pinggir sebelah kanan juga akan rendah dari tinggi ke rendah seperti itu. Nah, itu kalau digambarkan seperti itu. Jadi sebelah kiri itu ada siswa yang sangat pandai, kemudian setelah siswa sangat pandai ada siswa pandai, kemudian di tengah-tengah adalah siswa yang sedang, kemudian di sebelah kanan ada siswa yang bodoh dan sangat bodoh. Seperti itu. Itu tuh karakteristik evaluasi hasil belajar yang kedua, itu menggunakan satuan-satuan pengukuran yang tetap. Nah, kemudian karakteristik yang keempat adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dari waktu ke waktu adalah bersifat relatif. Relatif dalam arti berubah. Anda kelas ini pada saat Anda tes masuk, mungkin si A nilainya paling tinggi, mendapat skor 100. Tetapi begitu mulai masuk UTS, ternyata IPK-nya rendah. Seperti itu. Nah, kemudian pada saat UAS, IPK-nya naik lagi. Nah, itu kan relatif. Berubah berdasarkan waktu. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir, karakteristik evaluasi hasil belajar yang terakhir adalah seringkali dalam proses evaluasi itu sulit menghindari terjadinya kekeliruan dalam pengukuran, error measurement ya. Seringkali proses evaluasi itu kesulitan dalam menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengukuran, kesalahan-kesalahan dalam proses penilaian. Nah, kesalahan itu ya bisa bermacam-macam penyebabnya, tapi ini seringkali terjadi. Jadi bisa saja begini, si A itu diukur terlalu tinggi oleh evaluator, terlalu tinggi oleh dosen, overestimate. Tetapi bisa juga si A ini diukur terlalu rendah oleh evaluator, dalam hal ini guru atau dosen, underestimate. Jadi hasil pengukurannya itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, ini kan karena terjadi error-error. Nah, dulu proses error ini memang sangat
sering kali terjadi dan akan sangat sulit dihindari. Tapi kemudian yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita meminimalisir, ya, membuat error itu, kesalahan dalam pengukuran itu semakin kecil. Karena ya tadi, pada dasarnya kita akan sangat sulit untuk menghindari error pengukuran. Akan sangat, bahkan nggak mungkin lah ya sebuah pengukuran itu bebas dari error. Dalam kondisi tertentu ada errornya, walaupun itu apakah sangat sedikit atau sangat tipis. Nah, karena itu dalam evaluasi pembelajaran kan biasanya true score, skor sebenarnya itu sama dengan skor hasil pengukuran ditambah error. Ya, jadi Anda saya tes dalam UAS, kemudian Anda dapat nilai 70. Nah, nilai 70 itu kan skor pengukuran. Tetapi apakah skor pengukuran ini adalah mencerminkan true score, skor yang sebenarnya? Maka dalam proses evaluasi belajar, skor pengukuran ini ditambah dengan error. Itulah yang disebut dengan true score, skor yang sebenarnya. Di ini ada 5 karakteristik evaluasi hasil belajar. Nah, terkait dengan error-error, kesalahan-kesalahan dalam pengukuran, ini Guilford ini mengatakan bahwa setidaknya ada 4 jenis error pengukuran. Yang pertama adalah sampling error. Yang dimaksud sampling error ini adalah kesalahan dalam memilih item. Item itu butir-butir pertanyaan sebagai sampel atau sebagai sesuatu yang mewakili materi yang diujikan. Begini, misalnya mata kuliah evaluasi hasil belajar. Kita kan ada pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Itu materi semua, ya kan? Nah, kemudian pada saat UAS, saya kan harus membuat soal yang mana soal-soal tersebut mewakili materi-materi yang sudah saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Ya kan? Nah, item-item atau soal, butir-butir soal yang saya buat dalam UAS itu saya anggap sebagai, atau saya pilih sebagai item-item yang mewakili materi-materi yang sudah saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Nah, bisa saja terjadi kesalahan di sini. Artinya bisa saja saya memilih item butir pertanyaan yang salah. Yang salah dalam arti apa? Ternyata butir soal yang saya keluarkan dalam UAS itu tidak mewakili materi-materi yang sudah saya ajarkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, ini yang dimaksud dengan sampling error. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh evaluator ketika dia memilih item pertanyaan yang dianggap mewakili materi-materi yang sudah diujikan. Ya kan? Kan Anda akan jadi bingung, loh Pak, kok soalnya begini, ini kan belum diajarkan Pak. Nah, itu namanya sampling error. Seperti itu. Ya, ini harus ada pahami. Yang pertama itu sampling error. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh evaluator ketika dia memilih butir pertanyaan yang dia anggap mewakili materi yang sudah diajarkan. Yang kedua adalah scoring error, kekeliruan dalam melakukan pemberian skor. Jadi saat memberikan skor kan biasanya ada bobot, ya kan? Misalnya soal 1 sampai 10 bobotnya 1. Kemudian soal nomor 11 sampai 15 bobotnya 2. Misalnya seperti itu, ada bobotnya. Terjadi kesalahan dalam scoring. Si A menjawab benar 10 di bagi nomor 1 sampai 10, harusnya dia kan 10 dikali 1 karena bobotnya 1 kan. Tapi kemudian si evaluator ini mengalihkan 2 sehingga poinnya menjadi 20. Nah, inilah yang disebut dengan kesalahan scoring error. Nah, makanya ada dulu ya kelas ini atau bukan yang menanya, Pak, saya dalam ujiannya itu nilainya jelek-jelek terus. Tetapi begitu UAS hasil nilai akhir kok nilai saya bagus. Nah, bisa jadi seorang evaluator itu melakukan scoring error, kesalahan dalam scoring. Ya misalnya tadi ulangannya jelek, UTS jelek, tapi UAS
UAS jelek, tapi kemudian nilai akhirnya bagus, ya itu tadi mungkin kesalahan dalam mengalihkan bobotnya seperti itu. Jadi ini wajar terjadi ya. Jadi ini kelas scoring error. Yang ketiga adalah ranking error. Kekeliruan dalam menentukan urutan kedudukan skor peserta tes. Si A skornya 99, si B skornya 75. Nah, tapi kemudian saya melakukan kesalahan ranking. Harusnya kan si A yang ranking pertama, tapi kemudian karena kesalahan seorang dosen atau seorang guru, dia membuat si B yang nilainya lebih rendah menjadi ranking pertama. Nah, ini kesalahan ranking. Yang terakhir adalah guessing error. Guessing error itu jadi ini biasanya sering terjadi pada soal-soal berbentuk pilihan ganda ya. Tebak loh, menebak. Jadi pada saat Anda peserta tes itu melakukan ujian, dia menebak jawabannya. Nah, kebetulan jawaban tersebut benar. Dari 10 soal pilihan ganda 1 sampai 9 sebenarnya dia nggak tahu semua. Karena dia nggak tahu, dia nebakkan kira-kira ini jawaban A atau pilih kancing gini nih. Nah, kebetulan tebakan dia itu benar sehingga dia akhirnya nomor 1 sampai 10 skornya tinggi. Dia seolah-olah menjadi murid yang pandai karena bisa menjawab semua. Padahal bukan karena dia tahu, tapi karena dia menebak dan kebetulan tebakannya itu benar. Nah, ini kan menimbulkan error juga. Dia nggak tahu, tapi kemudian nilainya bagus karena tebakannya tepat gitu. Mungkin dia kedukun dulu jadi sebelum ujian, makanya nebaknya tepat. Nah, ini yang disebut dengan guessing error. Nah, menurut Griffith ini akan ada 4 jenis ini. Sebenarnya kalau kita mau kelompokkan itu kan begini, sampling error jenisnya. Jenis errornya ada sampling error. Latar belakang terjadinya sampling error apa? Ya tadi, kesalahan guru atau dosen atau evaluator dalam memilih item-item sebagai sampel atau sebagai item yang mewakili materi yang sudah diajarkan. Sumbernya siapa? Sumber error ini murid atau guru? Ya tentu dosen dalam hal ini atau guru atau evaluator, karena yang memilih item dalam ujian itu kan guru atau dosen atau evaluator. Jadi itu ya, kalau kita mau buat metriknya begini, ada sumber errornya, jenis errornya. Jenis errornya sampling error. Latar belakang dari sampling error apa? Kesalahan dalam memilih item sebagai sampel dari materi yang diujikan. Sumbernya siapa? Sumbernya dalam hal ini adalah evaluator, yaitu guru atau dosen. Demikian pula scoring error. Kalau kita mau buat matrik, jenis errornya apa? Scoring error. Latar belakang yang menyebabkan terjadinya scoring error apa? Kekeliruan dalam pemberian skor. Misalnya tadi kekeliruan dalam mengalihkan bobot. Sumbernya siapa? Karena yang membuat skor itu kan evaluator, ya sumbernya adalah evaluator. Dalam hal ini guru atau murid. Kemudian ada ranking error. Ranking error, kesalahan jenisnya ranking error. Latar belakangnya apa? Kesalahan dalam merankingkan, dalam membuat urutan ranking. Sumbernya siapa? Ya guru lagi guru. Karena yang membuat ranking adalah guru. Nah, terakhir jenis errornya apa? Guessing error. Latar belakang terjadinya guessing error apa? Karena siswa menebak pada saat ujian dan kebetulan tebakannya betul. Sumbernya siapa? Guru atau murid? Ya, dalam hal ini adalah murid sebagai peserta tes. Seperti itu. Bisa juga ada situasi ya, situasi dan kondisi. Penyebab latar belakangnya apa? Mungkin si siswa sakit atau lagi nggak enak badan, sehingga itu kan berpengaruh kepada hasil tes. Nah, sumber errornya siapa? Tentu dalam hal ini adalah murid. Jadi sebenarnya dia anak pintar, ya kan? Tapi
pada saat ujian ternyata dia sedang sakit, sehingga pada saat dia mengisi ujian dia nggak terlalu fokus dengan hasil ujiannya karena dia sedang sakit. Nah, hasilnya kan menjadi error juga. Orang dia anak pinter sebenarnya, tapi kemudian karena dia sakit hasilnya jadi jelek, sehingga dia dikategorikan sebagai anak bodoh. Nah, ini kan error. Jadi ini ada sebab tadi, kondisi fisik dari peserta yang menyebabkan error. Ya, jadi ini nanti Anda tugasnya juga begitu, membuat metrik ini. Ada jenis error, latar belakang terjadinya error apa, kemudian sumber error apa. Ya, jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa Anda sampaikan di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Namo Buddhaya.